Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan siapapun yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga hari kiamat. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita masuk, saya ada sedikit pemberitahuan bahwa seharusnya yang mengisi majelis ini di hari Selasa adalah Ustaz Kaufar, tapi ada perubahan jadwal sehingga akan digantikan oleh saya mulai pekan ini dan seterusnya insya Allah. Oke, baik Bu, pekan lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bab Toharoh, bab air dan bersuci sama Ustaz Kaufar ya. Kita waktu itu minggu lalu bahas tentang definisi apa itu toharoh, macam-macam air yang najis, air yang suci, dan sampai cara kita nyuci baju, gimana caranya biar najisnya ini terangkat sesuai dengan syariat. Nah, pekan ini Bu, kita akan lanjutin ke bab kedua, bab lanjutan, yaitu namanya bab al-aniyah atau bab tentang bejana, atau bisa kita bilang wadah-wadah yang kita pakai setiap hari ini. Nah, di sini mungkin kelihatannya agak sepele gitu ya, tapi sebenarnya ini penting Bu, karena bejana ini langsung bersentuhan sama aktivitas makan minum kita. Nah, dalam Islam, jadi nggak semua bejana itu bisa kita pakai. Secara masalah iya, tapi harus dilihat dulu bahannya gimana, dan bahkan kita juga harus lihat siapa pemiliknya. Baik, kita mulai. Bab pertama adalah kita akan membahas tentang definisi apa itu al-aniyah, atau yang bahasa Indonesia itu bejana atau wadahnya. Al-aniyah adalah bentuk jamak dari kata inaun dalam bahasa Arab. Artinya adalah wadah. Nah, secara bahasa Indonesia, apa itu ina atau apa itu al-aniyah? Ina adalah segala wadah yang memungkinkan untuk menampung sesuatu. Berarti di sini kalau di kehidupan keseharian kita itu bisa kita pakai misalnya piring, mangkok, atau toples atau semacamnya. Nah, jadi Bu, hukum bejana ini atau wadah ini tergantung pada jenis bahan yang kita pakai di bejana tersebut. Secara hukum asalnya, bejana itu selama ini suci, bejananya kita boleh pakai apapun itu sampai ada atau kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sini konteksnya bisa lebih luas. Misalnya contoh, kalau kita lihat dari segi harga misalnya ya Bu, ada bejana atau piring harganya 10.000, suci dia, bisa kita pakai. Atau ada piring yang harganya 10 juta misalnya, mahal dari brand tertentu, itu boleh kita pakai juga. Jadi nggak ada kaitannya tentang oh ini harganya mahal kayaknya mubadir ya jadinya nggak bisa atau haram aku pakai ini, itu nggak ada hubungannya ke situ. Jadi selama itu suci, mau harganya berapapun atau apapun itu kita boleh pakai. Hukumnya suci kalau kita mau pakai itu buat makan dan minum. Nah, contoh bejana yang boleh kita pakai itu misalnya ini Bu, misalnya ada piring yang terbuat dari besi, kayu atau plastik gitu kan, tanah liat atau semacamnya. Nah, dalil bahwa semua ini boleh secara hukum asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa hukum asalnya ini
boleh semuanya. Nah, tapi ada dua jenis bejana yang kita nggak boleh pakai, yaitu bejana emas dan bejana perak. Nah, apa yang dimaksud dengan bejana emas di sini? Konteksnya gimana? Konteksnya adalah wadah yang mengandung unsur emas atau perak yang ada di dalamnya. Baik itu memang murni dalam bentuk wadahnya, contoh misalnya wadah ini terbuat dari 100% emas. Nah, ini masuk ke dalam larangan itu. Atau itu cuma dalam bentuk cat, dicat emas. Jadi itu misalnya bejana besi, terus kita cat pakai emas. Nah, itu nggak boleh juga. Atau campuran lainnya. Nah, semua jenis penggunaan ini, bejana emas dan perak ini, itu hukumnya haram. Nah, tapi apakah mutlak semuanya banget? Jawabannya enggak, dan insya Allah akan kita bahas setelah ini. Tadi kita sudah sebutkan bahwa hukum asalnya adalah boleh kecuali ada larangannya kan, Bu? Nah, sekarang berarti kita harus tahu juga dalil larangannya apa sih? Kok bisa jadi haram, begitu kan? Nah, dalilnya datang dari hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Artinya adalah jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kalian makan menggunakan piring yang dibuat dari keduanya. Karena itu adalah milik mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan milik kita di akhirat. Nah, lalu dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Artinya, orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya ia hanya menggelagakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, redaksi hadis ini, Bu, ini bersifat umum. Maka larangan ini, aku ulang kembali, mencakup semuanya. Baik ini bejana yang memang terbuat dari emas dan perak, 100% emas terbuatnya. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua adalah baik itu karena misalnya dicat, kan ada misalnya emas dilebur gitu kan, dipanasin, terus dia dijadiin cat gitu. Terus ada bejana besi, kita cat pakai emas tadi, kita sepuh gitu, kita cat. Ini termasuk yang dilarang juga. Dan yang ketiga adalah campuran. Misalnya ibu punya bejana besi punya bejana campuran besi dan emas, Bu. Nah, di sini kandungan emasnya 10% dan besinya 90%. Nah, di sini nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia mengandung unsur emas dan ini termasuk dalam larangan yang ada di hadis tadi. Intinya adalah selama ada unsur emas atau perak, Bu, yang berfungsi sebagai bejana makan dan minum kita, maka itu hukumnya adalah dilarang. Baik itu murni atau campuran, atau baik itu sifatnya banyak atau sedikit, atau bahkan campurannya ini cuma 0,01%, Bu, termasuk dalam larangan hadis tadi. Nah, hadis tadi, kedua hadis yang udah aku jelaskan bahwa menggunakan bejana emas dan perak ini buat makan dan minum ini hukumnya haram. Nah, larangannya di sini bukan sekedar makruh atau dibenci aja, tapi betul-betul masuk ke dalam perkara yang besar. Kenapa? Karena ada ancaman dengan api neraka. Begitu, Bu. Baik, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada pengecualian, Bu. Ada satu kondisi yang dimana kita bisa pakai nih bejana dari emas atau perak ini. Nah, kapan? Yaitu ketika ketika tambalan ini berfungsi sebagai tambalan. Nah, kalau tambalan ini terbuat dari emas, maka itu hukumnya tetap haram, nggak berubah. Berarti kalau emas, mau itu tambalan atau mau itu unsur yang murni bejananya, itu hukumnya tetap haram. Nah, kenapa? Karena dia masuk ke dalam larangan hadis tersebut yang tadi sudah kita sebutkan, dua hadis tadi. Nah, kemudian gimana kalau ternyata misalnya tambalannya ini dari perak, bukan dari emas? Nah, di sini adalah pengecualiannya, Bu. Nah, dalam hal ini boleh kita pakai bejana yang ditambal pakai perak, tapi tentunya dengan mengikuti atau memenuhi syarat-syaratnya yang ada dalam syariat ini. Nah, hadis yang menjadi dasar untuk hukum ini, kebolehan ini, pengecualian ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
In kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Artinya wadah milik Rasulullah ini pernah pecah. Lalu beliau menyambung bagian yang pecah ini dengan rangkaian dari perak. Artinya apa? Artinya adalah secara langsung Rasulullah pun pernah menambal wadah beliau ini yang pecah, itu disambung lagi dengan rangkaian perak. Nah, tapi perlu dicatat bahwa syarat-syaratnya itu adalah kita harus memenuhi 3 hal ini. Pertama, tambalannya ini harus sedikit. Nah, sedikit di sini patokannya adalah standar umum masyarakat setempat. Standar umum kita, misalnya kita di Indonesia dengan standar umum yang ada di Arab Saudi, itu kan berbeda ya Bu ya. Secara adatnya gimana? Nah, di sini kita lihat, misalnya kita kan di Indonesia, kita lihat apakah contoh misalnya apakah tambalannya ini misalnya cuma 2% terhitung banyak atau masih sedikit. Nah, kalau secara adat masyarakat ini terhitung masih sedikit, maka itu boleh. Tapi ternyata misalkan kalau 5% ini udah banyak nih untuk standar masyarakat sini, berarti itu hitungannya tambalannya sudah banyak dan kita udah nggak bisa lagi pakai perak itu buat menambal bejana yang pecah tadi. Nah, syarat kedua adalah tambalannya harus dari perak, Bu. Nggak bisa dari emas. Kenapa? Karena kalau dari emas dia larangannya mutlak, dalam kondisi apapun nggak boleh. Sedangkan kalau dari perak itu pengecualiannya di sana boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah melakukannya. Baik. Dan yang ketiga adalah ada hajat atau kebutuhan yang jelas. Kenapa pakai tambalan perak ini? Contohnya kayak tadi misalnya Rasulullah wadahnya pecah, kemudian sebenarnya kalau dirangkai kembali pakai perak ini masih bisa dipakai, masih bagus. Nah, di situ ada hajatnya, maka di situ boleh. Nah, tapi misalnya Bu, kalau ternyata satu nggak terpenuhi nih, yang terpenuhi cuma 2 aja, itu hukumnya langsung balik ke haram lagi. Jadi syaratnya adalah 3 syarat tadi, yaitu tambalannya sedikit, terbuat dari perak dan ada hajat kebutuhan yang jelas, itu harus terpenuhi semuanya. Nggak bisa cuma salah satunya aja atau 2-nya aja. Contohnya misalnya ada bejana pecah, oke mau ditambal sedikit, tapi dari emas, nah itu nggak boleh. Atau misalnya ada tambalannya oke udah dari perak nih, terus ada hajat kebutuhannya juga jelas, tapi ternyata tambalannya banyak nih. Contoh misalnya peraknya ini sampai 50% kandungannya, nah itu berarti nggak boleh. Kenapa? Karena hitungannya sudah banyak. Nah, kemudian tadi adalah hukum tentang penggunaan bejana secara umum dan hukum bejana emas dan bejana perak. Sekarang kita akan membahas tentang hukum menggunakan bejana dan baju milik orang non-muslim. Jadi Bu, hukum asalnya bejana, baik itu piring, mangkok, toples atau semacamnya, dan baju punya orang non-muslim itu halal buat kita pakai selama kita nggak mengetahui ada najisnya. Nah, di kertas yang Ibu pegang itu kan tulisannya apa? Boleh selama tidak diketahui najisnya ya Bu ya. Nah, dari sini kalau Ibu perhatikan, satu kalimat ini bisa mencakup 3 hukum sekaligus. Kita akan bahas. Pertama adalah sebagaimana yang tertulis di kertas, kalau tidak diketahui najisnya kita boleh pakai. Yang kedua adalah kalau kita tahu bahwa ada najisnya, itu kita nggak boleh pakai, alias kita harus cuci dulu. Yang ketiga adalah kalau kita tahu bahwa nggak ada najisnya, kita tahu bahwa ini suci, berarti kita boleh pakai bejana tersebut. Nah, tapi tetap aja dalam hal kita berjaga-jaga, berhati-hati dan menghindari syubhat, nggak ada salahnya kita ketika mau pinjam punya mereka, kita cuci dulu, gitu kan? Dengan air apa Bu? Air, kalau dalam istilah bahasa Arab, air apa? Mensucikan. Air yang tohur, betul, air yang suci dan menyucikan. Nah, dalilnya adalah datang dari hadits Abu Tha'labah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab, afanaqulu fi anyatihim?" Wahai Rasulullah, kami berada di wilayah suatu kaum yang dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Lalu Rasulullah menjawab, "La ta'kulu fiha illa an tajidu ghairaha, faghsiluha tsumma kulu fiha."
Jangan kalian makan dari bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka cucilah terlebih dahulu, lalu makanlah dari bejana tersebut. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita yakin bahwa bejananya ini najis, kita wajib cuci dulu bejananya. Nah, tapi kalau nggak diketahui nih Bu, ada najisnya atau enggak ada bukti bahwa orang non muslim ini suka menyentuh benda najis di wadah tersebut. Misalnya, oh orang ini bukan peminum nih, nggak suka mabuk-mabuk, atau dia juga nggak makan babi misalnya. Di situ kita bisa langsung pakai. Walaupun kayak tadi sudah saya bilang bahwa lebih aman untuk kita cuci terlebih dahulu. Nah, kita udah bahas panjang lebar nih Bu tentang bejana, mulai dari definisi, hukum bejana emas perak, sampai hukum penggunaan bejana dan baju milik orang non muslim. Nah, sekarang kita masuk ke satu topik lanjutannya yang masih relate, masih nyambung, tapi sebenarnya ini jarang dibahas. Tapi ini tuh punya hukum penting di dalamnya Bu, yaitu namanya penyamakan kulit bangkai atau samak. Nah, mungkin kita pernah lihat atau mungkin kita punya dompet yang terbuat dari kulit Bu, atau jaket kulit nih, atau sabuk, atau misalnya kalau bapak-bapak biasanya punya jam tangan strapnya ini talinya tali kulit, begitu kan. Nah, sekarang pernah nggak kepikiran Bu, kayak ini sebenarnya suci nggak sih kulitnya nih yang di jam tangan ini, atau sabuk kulit yang kita pakai ini suci nggak sih, atau halal nggak sih, gitu kan. Apalagi kalau misalnya sabuk ini atau jam tangannya ini kita pakai buat sholat. Nah, kita harus tahu dong bahwa ketika kita sholat kita pakai benar-benar yang suci semua kan. Nah, sekarang akan kita bahas pelan-pelan mulai dari awal, yaitu dari definisi apa itu bangkai secara dalam sudut pandang syariat Islam. Jadi Bu, bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Entah karena nggak disembelih alias mati sendiri, contoh misalnya dia mati ketabrak mobil misalnya, atau mati karena sakit, baik itu dengan disembelih tapi caranya nggak syar'i. Misalnya cara nggak syar'i itu ketika hewannya ini disembelih sama orang majusi misalnya, orang yang menyembah api, atau hewannya ini disembelih pakai tulang. Jadi kita itu nggak boleh menyembelih pakai tulang hewan itu ditajemin, kita sembelih itu kita nggak boleh. Atau misalnya ada janin hewan, dia mengikuti hukum induknya. Ketika induknya disembelih dengan cara nggak syar'i, maka janin yang mati di dalam hewan tersebut mengikuti hukum induknya, yaitu jadi nggak syar'i juga, begitu. Nah, semua itu bangkai. Kemudian dalil keharaman bangkai atas kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu bangkai. Dan para ulama menyatakan bahwa semua bagian dari bangkai ini najis. Sekarang kita udah sepakat ini bahwa bangkai itu najis Bu. Tapi pertanyaannya, bangkai ini hewan yang mati sendiri karena ketabrak misalnya, itu bisa nggak sih kulitnya kita ambil, kita manfaatin terus jadi suci, begitu kan? Nah, jawabannya bisa Bu. Bangkai yang udah mati, nggak disembelih nih, yang udah dilalatin gitu semacamnya, kulitnya bisa jadi suci setelah kita samak, setelah penyamakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kulit bangkai hewan ini bisa kita manfaatin, bisa kita pakai, bisa kita jadiin sebuah produk. Sekarang apa itu penyamakan? Penyamakan adalah membersihkan kulit bangkai binatang dari sesuatu yang dapat membuatnya busuk, seperti darah atau daging yang masih nempel di kulitnya, dengan menggunakan benda-benda yang rasanya sepet. Misalnya kayak daun bidara, daun akasia, kulit buah delima, atau semacamnya. Prinsipnya Bu, secara gampang adalah penyamakan adalah pengolahan kulit mentah menjadi kulit jadi atau kulit yang tersamak dengan menggunakan bahan penyamak. Sesimpel itu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi sudah saya jelaskan bahwa biar kulitnya bisa kita manfaatkan. Nah, di sini perlu Ibu perhatikan bahwa penyamakan ini adalah salah satu contoh nyata bahwa gimana caranya sesuatu yang najis, yaitu bangkai,
kulit bangkai ini najis, itu bisa berubah menjadi suci. Bukan karena dibersihin dari najis kulitnya, tapi kulitnya itu yang memang sudah najis dan dia berubah sendiri menjadi suci dengan cara disamak. Gitu. Nah, tapi Bu, kalau kulitnya ini, bangkainya ini adalah bangkai anjing dan bangkai babi, maka di sini hukumnya kulitnya ini nggak akan berubah menjadi suci walaupun disamak, gimana pun caranya. Ini adalah pendapat ulama Syafi'i. Nah, dalam hadis Nabi SAW pernah melihat bangkai kambing yang mati tanpa disembelih. Lalu Nabi berkata, kenapa kalian nggak ambil aja kulitnya, kalian samak terus kalian manfaatin? Para sahabat menjawab, tapi ini bangkai Rasulullah, bangkai kan najis gitu ya. Nah, Nabi menjawab, yang diharamkan adalah memakannya. Berarti kalau yang diharamkan hanya memakannya, berarti adalah kita manfaatin kulitnya, kulit bangkai ini setelah disamak itu hukumnya menjadi boleh. Walaupun sebelum disamak dia adalah sesuatu yang najis. Nah, tapi Bu, perlu diketahui bahwa penyamakan iya, dia menyucikan. Tapi penyamakan ini hanya menyucikan kulitnya aja. Enggak sama rambut-rambutnya, enggak sama bulu-bulunya. Walaupun iya, ada pendapat lain, pendapat kedua, bahwa rambut dan bulu yang menempel itu menjadi suci juga. Tetapi dalam rangka kita berhati-hati Bu, kita ambil pendapat yang bahwa penyamakan hanya menyucikan kulitnya aja, tanpa rambut atau bulunya yang ada di kulit tersebut. Kemudian yang kedua adalah bulunya nih, kalau ternyata ada di kulit tersebut tapi sedikit, itu masih dimaafkan alias nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh ada satu helai bulu pun di kulit tersebut. Nah, sedikit di sini lagi-lagi patokannya adalah sesuai standar umum masyarakat Bu. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang disucikan, yang disamak ini itu mencakup bagian luar kulit dan bagian dalam. Nah, sekarang kita udah menyamak kulit misalnya nih Bu, kulit sapi kita udah samak. Terus gimana caranya kita tahu bahwa kulit ini udah benar samaknya sesuai syariat? Atau mungkin bahasa lainnya kayak gimana sih standar keberhasilan bahwa kulit ini tersamak dengan baik sesuai syariat? Nah, caranya adalah ibu kalau udah menyamak kulit sapi nih misalnya, ibu celupin ke air. Nah, kalau dari air tersebut udah nggak keluar bau najis atau tetap normal, itu berarti penyamakan kulitnya yang ibu lakuin tadi itu udah sesuai dengan syariat, alias sudah bersih, udah suci. Tapi misalnya kalau kebalikannya Bu, kulitnya ini pas kulit yang tersamak ini pas ibu celupin ke air, ternyata dia ngeluarin bau najis nih, masih bau-bau nggak enak, bau busuk gitu. Nah, itu berarti penyamakan kulitnya itu gagal, alias mungkin harus dibersihin lagi, atau mungkin prosesnya diulang dari awal, atau mungkin kulitnya ya mungkin ibu buang, ibu ambil kulit yang lain, begitu. Sekarang, apakah semua kulit hewan ini bisa jadi suci kalau disamak? Maksudnya adalah kulit bangkai hewan. Jadi Bu, hukum-hukum yang tadi udah kita sebutin, yang kulit bangkai hewan ini yang ketika disamak ia kulitnya menjadi suci, itu cuma kalau berasal dari bangkai hewan yang kalau dia disembelih dia jadi halal buat kita. Kebalikannya, kalau misalnya hewannya ini, bangkai hewan ini, hewan A misalnya, dia bangkai dia nggak halal kan? Kalau ternyata ketika disembelih dia tetap nggak menjadi halal buat kita, maka hukumnya tetap najis walaupun disamak. Jadi yang harus diingat adalah nggak semua kulit bisa jadi suci walaupun kita samak. Kalau hewan yang misalnya dari awal udah haram, contohnya kayak anjing atau babi, mau disamak kayak apapun, itu nggak akan jadi suci. Kenapa? Karena anjing atau babi ketika kita sembelih itu nggak jadi halal buat kita. Beda lagi kalau misalnya dengan sapi, bangkai sapi najis. Tapi bangkai sapi ini sebetulnya dia masih hidup. Kemudian kita sembelih, dengan penyembelihannya dia menjadi halal kan. Nah, bangkainya, kalau dia ini bangkai, maka itu ketika kita sama kulitnya, itu menjadi suci. Nah, sekarang gimana kalau kucing? Nah, kalau kucing, itu hukumnya sama. Karena kucing bukan hewan yang halal dimakan,
dan dia dengan penyembelihan kucing ini enggak menjadikan kucing ini halal buat kita, berarti kucing ketika dia menjadi bangkai atau mau itu disembelih, ketika kita sama kulitnya, kulitnya tetap menjadi najis walaupun sudah disama. Walaupun kucing ya, iya dia ketika hidup dia ini adalah hewan suci yang berada di sekitar kita gitu kan. Nah sekarang mungkin kita agak mempertanyakan kayak kenapa kita mempelajari ini, yang penyamakan ini kan, atau kayak pentingnya apa sih buat kita di keseharian kita. Nah sebenarnya ini penting Bu, kayak yang tadi sudah saya sebutkan, terutama buat bapak-bapak atau ibu-ibu nih yang punya atau suka lihat dompet kulit atau perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari bahan kulit nih gitu kan. Biar kita bisa pastiin bahwa bahan ini suci pas kita pakai dalam sholat. Misalnya kayak yang tadi jaket kulit tadi kan, atau sabuk gitu. Nah sekarang kita masuk ke praktek keseharian Bu, tentang penyamakan ini. Karena tadi kan kita udah bahas secara teori ya. Nah pertama adalah hukum pakai sepatu yang mengandung kulit babi. Nah jadi Bu, banyak produk fashion ini, termasuk yang datang dari luar negeri, yang barang impor itu pakai kulit babi. Biasanya dipakai buat sol sepatu, biar karena empuk gitu kan dan fleksibel. Nah di sini hukumnya adalah haram, adalah najis. Kenapa? Karena babi dengan penyembelihannya, baik karena itu babi ini disembelih atau dia bangkai, ketika kulitnya disamak dia nggak jadi suci gitu. Kemudian yang kedua adalah kuas make up dari bulu babi. Nah di sini kita agak geser sedikit. Sekarang kita bahas ke rambut atau bulu babinya nih, bukan kulit. Kan soal penyamakan kita bahasnya kulit. Sekarang kita geser sedikit ke rambut dan bulu-bulu halus babi. Nah jadi memang banyak kuas-kuas make up ini, itu terutama yang barang impor juga itu terbuat dari bulu babi, bulu-bulu halus atau rambut babi nih. Termasuk juga kuas cat lukis yang bulu-bulu yang putih atau semacamnya itu kan. Nah apakah kuas yang terbuat dari bulu-bulu babi ini itu suci atau najis? Nah jawabannya adalah sebenarnya Bu, ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Perdebatannya cukup kuat. Nah pendapat pertama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bulu babi tidak najis. Tapi mayoritas ulama dan termasuk juga Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat kedua itu menyatakan bahwa bulu babi ini, rambut-rambut bulu babi yang dijadikan kuas ini itu najis. Dan pendapat kedua inilah yang saya bisa bilang lebih aman dan lebih utama buat diikutin. Kenapa Bu? Karena dalam rangka kita menghindari syubhat dan berhati-hati. Apa kata Nabi SAW tentang syubhat? "Faman ittaqa syubuhat faqad istabara al-dinihi wa irdih." Dan barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah terbebas pada agama dan kehormatannya. Kemudian yang ketiga adalah tas berbahan kulit, dari kulit buaya dan kulit ular. Nah, perlu diketahui juga Bu, bahwa kalau konteksnya ini adalah hewan buas, di sini juga jadi ada perbedaan pendapat antara ulama. Perbedaan yang cukup kuat. Apakah hewan buas ini ketika kulitnya disamak kayak tadi ular dan buaya itu jadi suci atau enggak? Nah di sini sebagian ulama mengatakan kulitnya jadi suci, alias kita boleh pakai itu dompet yang terbuat dari kulit buaya atau kulit ular ini. Tapi pendapat kedua, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa hewan buas ini kulit bangkainya walaupun disamak dia tetap najis, nggak jadi suci. Dan lagi-lagi Bu, pendapat kedua ini yang saya bisa bilang lebih aman buat kita ikutin, karena dalam rangka berhati-hati dan menghindari syubhat. Nah kemudian yang terakhir adalah dompet, jaket kulit, sabuk dan strap jam tangan yang terbuat dari kulit sapi. Misalnya kita sering lihat nih dijual biasanya di Garut misalnya, dari kulit asli misalnya gitu kan jaketnya. Nah di sini gimana Bu hukumnya? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa boleh?
Betul. Jadi Bu, kalau konteksnya dibuat dari kulit sapi, ini ada dua kemungkinan. Pertama, hewan ini sapi ya. Sapi ini disembelih, kemudian kulitnya diambil, disamak, dijadiin sebuah produk. Di sini suci. Atau kemungkinan kedua, yaitu sapi mati ketabrak truk misalnya, jadi bangkai, kemudian kita ambil kulitnya, kita samak, terus jadi suci juga. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaannya. Mau itu bangkai atau mau itu sapinya ini disembelih dengan cara yang syar'i atau nggak syar'i, maka dia tetap bisa menjadi suci ketika disamak. Jadi selama hewannya ini sapi atau domba, itu kita nggak perlu lihat oh ini bangkai atau bukan ya, itu nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi suci begitu. Baik, mungkin itu saja Bu pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau mau ada yang bertanya silakan Bu. Tentang tadi Ustaz, Baik Ibu. yang nambal pakai perak tadi maksudnya bagaimana itu? Maksudnya tambelannya banyak di sebelah sini atau bagaimana itu? Baik. Yang dimaksud dengan tambalannya dengan perak, kan misalnya bejana pecah kan jadi berapa pecah belah ya Bu ya. Jadi kebagi jadi berapa 10 misalnya. Nah itu kan diletakkan pakai perak misalnya. Nah ini sedikitnya itu adalah di setiap pecahannya itu Bu. Sedikit gitu kan. Gitu. Kurang lebih gitu Bu. Allah a'lam. Jadi derajat seperti ya Ustaz. Misalkan kayak bukan seperti misalkan di bejana pecah di sebelah sini cuma tambal sini gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi ke pecahannya kayak gimana Bu? Kalau kita tetap pecah cuma jadi 2 begitu kan. Atau sedikit. Nah itu ketika direkatkan kan cuma yang direkatin cuma yang di bagian situnya aja. Nah karena itu sedikit, misalnya di takaran untuk standar hukum masyarakat misalnya, oh kalau cuma setitik ini atau seberapa ini sedikit nih, berarti itu boleh. Kecuali misalkan oh ternyata sebagian besar harus ditambal semuanya satu segini kan. Nah itu berarti karena udah banyak, berarti jadi nggak boleh. Gitu. Ya Ibu. Bulu mata, nah, yang dipanjangin gitu ya Bu ya. Itu termasuk yang nggak boleh Bu, larangannya karena menyangkal Allah. Ya Ibu. Makanan yang dimasak dari wadah yang biasa dimasak, yang haramnya itu kayak terlalu. Ya. Kalau kita pas makan itu gimana sih? Ya misalkan saya berkunjung ke orang tua saya, saya makan, tapi sementara wadahnya itu mungkin dipakai mama saya buat masak yang babi. Nah itu selama dicuci nggak apa-apa Bu. Dicuci pakai air tahur kan minggu lalu sudah kita bahas. Cara menyucikan najis itu dengan cara air tahur, bukan langsung air sabun. Jadi air dulu kita bilas kan ya, cuci normal biasa, baru bentar pakai sabun, dibilas lagi. Nah, selama itu jadi bersih nggak apa-apa Bu. Bukan berarti misalnya oh udah pernah dipakai buat makan babi nih, terus misalnya oh dijual aja atau dibuang gitu tuh nggak sampai segitunya Bu. Cukup dicuci sampai yakin bahwa oh ini udah bersih, udah suci lagi, itu boleh dipakai. jadi makanan yang kita makan nggak apa-apa Bu. Selama itu kita sudah yakin ini sudah jadi suci lagi. Nyucinya 7 kali juga Ustaz. Baik, kalau konteksnya adalah menyucikan yang sebelumnya dipakai buat makan babi Bu, sebenarnya di sini konteksnya adalah cara menyucikan najis babi, ya kan? Nah di sini ada 2 pendapat Bu. Pendapat pertama adalah yang mengatakan bahwa najis babi ini sama dengan najis anjing, alias harus dicuci 7 kali dan yang pertama dengan tanah. Nah tapi pendapat kedua ada yang mengatakan bahwa pendapat pertama ini lemah. Kenapa? Karena nggak bisa kita menyamakan babi dengan anjing. Karena Allah itu atau Nabi memerintahkan kita hanya untuk anjing aja yang dicuci dengan
tanah pertama kali kemudian selesai dengan air, yang total jadi 7 kali Bu. Nah, sehingga kalau misalnya memang babi ini najisnya cara menyucikannya ini sama kayak menyucikan najis anjing, maka harusnya ada juga larangan ada juga perintah dari Nabi Bu. Tapi nggak ada perintahnya. Berarti babi ini termasuk najis-najis lain yang cukup dicuci pakai air biasa, disiram aja begitu. Nggak sampai harus pakai tangan. Iya Ibu. Berarti babi lebih ringan. Sudah ada yang belakang ada pertanyaan. Iya Bu. Kerupuk kulit dari sapi ya. Ya. Boleh nggak apa Ibu? Makan. Baik. Jadi Bu, bangkai dari sapi atau hewan yang kita makan ya Bu, itu cuma boleh kita manfaatin aja, nggak boleh kita konsumsi. Nah, jadi kalau konteksnya adalah ada kerupuk kulit dari sapi, ternyata sapinya ini dari bangkai, bukan dari hewan sembelihan, maka jadi haram. Kenapa? Karena dia najis, bukan hewan yang disembelih, begitu Bu. Jadi cuma bisa jadi sebuah produk aja, nggak bisa kita konsumsi, baik itu jadi sebutlah itu jadi minuman atau jadi makanan Bu, begitu. Allah. Jadi Ibu yang tadi yang depan tadi. Oh, berarti babi itu najisnya lebih ringan atau bagaimana itu Ustaz? Babi itu secara najisnya itu sama kayak anjing Bu. Najis yang kalau bahasa Arab itu najis ain. Najis yang secara zatnya babi ini najis, bukan kulitnya aja. Dan begitu juga dengan anjing. Yang kalau misalnya dengan Ibu megang anjing, apakah Ibu jadi memegang najis? Jawabannya enggak. Jadi baru kita bisa bilang terkena najis kalau salah satu dari tangan Ibu atau dari anjingnya ini basah. Kalau dua-duanya kering, tangan Ibu kering, anjingnya juga kering, itu ketika Ibu pegang, oke nggak najis. Tapi tangan Ibu basah nih, Ibu pegang anjing, jadi jadinya najis. Kenapa? Karena terkontaminasi. Atau begitu juga sebaliknya, anjingnya najis, anjingnya basah, kecebur misalnya gitu kan. Ibu pegang, nah itu jadi najis tangan Ibu. Berarti harus dicuci pakai tanah dan air, gitu. Oh ya Bu, ini ada satu revisi dari Ustaz Kausar yang minggu lalu tentang Ibu yang bertanya hukum kotoran anak kecil yang minggu lalu. Nah, ada revisi sedikit Bu, sebenarnya bukan revisi, cuma mau lebih menspesifikasikan aja bahwa kebagi jadi dua. Pertama, bayi yang hanya makan dari empasi aja. Bukan, bayi yang hanya makan dari susu, dari ASI, belum empasi. Nah, di sini kebagi jadi dua, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bayi laki-laki ini yang suci hanya najis, hanya pipisnya aja, tapi pupnya najis. Sedangkan bayi perempuan yang masih minum susu, masih menyusui, dia baik itu pipisnya dan baik itu kotorannya, pupnya itu najis. Kemudian pembagian kedua adalah bayi yang udah makan, yang mungkin umur 2 tahun ke atas. Di sini baik itu laki-laki atau perempuan, dia pipisnya dan pupnya sudah menjadi najis. Jadi sebenarnya di semua kondisinya itu najis, kecuali di satu hal, yaitu bayi laki-laki yang masih menyusui. Itu pipisnya suci, sisanya najis. Begitu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.